Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas metode santri nalar di LP3IA Rembang. Cara, tak umum, Gus Baha mendidik santrinya. Pondok Pesantren Tahfizul Quran, Lembaga Pembinaan, Pendidikan, dan Pengembangan Ilmu Al-Quran LP3IA, asuhan Gus Baha bisa dibilang merupakan pondok pesantren yang melawan arus. Berbeda dengan umumnya pondok pesantren di Rembang, Jawa Tengah yang memiliki seperangkat aturan yang cukup ketat, LP3IA Gus Baha justru menawarkan kebebasan bagi para santri. Tak ada aturan wajib salat berjamaah, tidak ada aturan ketat dalam hal ngaji, tak ada pula sistem takzir hukuman, laiknya banyak pondok pesantren, baik di Rembang maupun dimanapun. Namun, bukan berarti pondok pesantren ini tak mengurus secara serius para santrinya. Justru kebebasan yang LP3IA Gus Baha berikan adalah bagian dari mengurus dan mendidik santri itu sendiri. Agak sulit mencari informasi perihal siapa yang bisa dihubungi untuk wawancara soal LP3IA Rembang. Setelah mencoba mencari-cari, saya akhirnya dipertemukan dengan Fatoni, 25, salah satu alumni di sana. Setelah mengetahui alamat tempat tinggal Fatoni, saya pun langsung menuju ke kediamannya untuk bertanya-tanya perihal LP3IA. Langkah tersebut saya ambil karena teringat dengan maklumat Gus Baha, bahwa beliau tak berkenan disowani, kecuali untuk keluarga dan tamu-tamu tertentu. Jadi para santri senior jika ada tamu akan memfilter dulu, siapa yang boleh dan tidak boleh sowan. Jelas Fatoni. Kata Fatoni. Dulu sempat ada seorang wartawan seperti saya yang hendak sowan ke Gus Baha. Para santri senior sudah menjelaskan bahwa Gus Baha tak berkenan disowani. Namun karena wartawan tersebut bersikukuh untuk sowan, maka dibiarkanlah ia menunggu hingga seharian penuh. Tapi maklumat tetap maklumat, wartawan tersebut tidak bisa sowan Gus Baha. Oh ya, di LP3IA nggak ada istilah pengurus. Nggak ada struktur kepengurusan seperti di pondok-pondok lain. Yang ada santri senior, yang mondoknya sudah lama di sini. Santri senior inilah yang secara otomatis menjalankan fungsi atau tugas seperti pengurus. Jelas Fatoni dengan sangat ramah. Gus Baha tak berkenan disowani. Bukan tanpa dasar kenapa Gus Baha tak begitu berkenan menerima orang-orang yang sowan. Kata Fatoni, hal tersebut ternyata sudah pernah Gus Baha konsultasikan pada Kiai Haji Maimoen Zubair, Mbah Meon. Mbah Moen tak mempermasalahkan, karena Gus Baha punya dasar yang kuat. Salah satu keresahan Gus Baha, orang itu cuma suka sowan kiai, tapi nggak suka ngaji. Gus Baha maunya orang itu suka ngaji, jadi ya sudah, sowannya waktu ngaji saja, terang Fatoni. Termasuk di setiap momen lebaran, Gus Baha pasti mengeluarkan maklumat agar masyarakat umum tidak sowan meski dengan tujuan halal bihalal. Sowan untuk halal bihalal dirangkap saja sekalian dengan ngaji rutinan tafsir Jalalain di LP3IA setiap Rabu, setelah mulai kembali bagda libur lebaran. Dasar Gus Baha bersikap demikian adalah karena demikian pula lah yang para sahabat dan Rasulullah SAW contohkan. Di mana setiap para sahabat sowan pada Rasulullah SAW, pasti urusannya adalah ngaji. Minta pendapat terkait hukum atas suatu persoalan. Terus yang gak sopan kalau orang sering sowan ke dalam kiai. Kok gak kasihan sama kiainya? Kiainya punya keluarga, butuh waktu dengan keluarga. Sambung Fatoni mengutip penuturan dari Gus Baha, yang memang sudah sering beliau sampaikan dalam banyak kesempatan ngaji. Sebagai dasar, dulu para sahabat tidak pernah sowan ke rumah Rasulullah SAW. Mereka pasti memilih menunggu di masjid. Jika Rasulullah SAW belum ada di masjid, masih di rumah, maka itu artinya diri Rasulullah masih khusus untuk keluarganya. Jangan diganggu. Tapi kalau Rasulullah SAW sudah masuk masjid, maka saat itu Rasulullah SAW sudah menjadi milik publik. Itulah yang Gus Baha pakai sebagai dasar. Jika sudah di rumah, maka itu adalah momen Gus Baha untuk keluarga. Gus Baha baru menjadi milik publik setelah duduk di depan meja mengajarnya di LP3IA. Metode santri nalar ala Gus Baha di LP3IA. Seperti yang saya singgung di awal tulisan, LP3IA menjadi pondok pesantren yang menawarkan kebebasan
pada para santri. Tak ada seperangkat aturan yang mengikat. Tujuannya, kata Fatoni, adalah melatih santri dalam bernalar. Misalnya, nggak ada aturan wajib salat jamaah. Ya biar santri nyari hukumnya sendiri. Gimana hukumnya secara syariat? Ujar Fatoni. Hukum salat berjamaah sendiri berbeda antara satu dengan yang lain. Ada yang menyebutnya wajib, fardu kifayah, bahkan sunnah muakkad. Menghadapi perbedaan pendapat tersebut, Gus Baha pun meminta santri untuk menalar dengan analogi yang sederhana dan sehari-hari. Misalnya yang sering Gus Baha contohkan pada para santri LP3IA, kalau sowan orang besar saja, misalnya ke Mbah Moen, orang cenderung tak berani sendiri alias beramai-ramai. Masa sowan ke Allah swete salat sok berani sendirian. Itulah kenapa di LP3IA para santri terkesan tidak mendapat tuntutan harus segera hafal Al-Quran atau bisa membaca kitab kuning. Karena Gus Baha lebih menekankan agar para santri berlatih bernalar secara pelan-pelan. Sebab kalau nalar sudah jalan, nanti pasti lebih mudah dalam memahami teks-teks hukum, baik dalam Al-Quran maupun kitab kuning. Karena kalau memahami hukum tanpa penalaran yang kuat, maka nanti jadinya beragama secara kaku. Kegiatan di LP3IA itu, pagi santri deres hafalan Quran, siang setoran, malam abis isya ngaji madrasah. Adalah guru yang ngajar bagian ini sendiri. Ya mulai dari ngaji nahwu dan lain-lain itu, terang Fatoni. Kalau ngaji kitab sama Gus Baha itu seminggu 3 kali, malam Ahad, malam Senin, dan malam Kamis. Kitabnya rata-rata fikih, karena Gus Baha kan memang pakarnya di situ. Ada Fathul Qorib, ada Bulughul Maram, sambungnya. Selain itu, Gus Baha juga membuka ngaji untuk masyarakat umum setiap 2 minggu sekali di hari Rabu. Ngaji tafsir Jalalain dari pukul 12 waktu Indonesia Barat pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.